Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pendaftaran hak atas tanah. Mengapa kita perlu mendaftarkan tanah kita ke kantor pertanahan? Latar belakangnya adalah semakin kompleksnya persoalan hidup manusia modern saat ini mengharuskan adanya suatu tatanan yang mengatur semua lini kehidupan yang ada. Berbagai aturan akhirnya diciptakan, mulai dari aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ataupun aturan tentang kepemilikan secara perorangan atau pribadi. Dan tentunya aturan-aturan itu bertujuan agar tercipta sebuah keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya aturan mengenai pertanahan. Sebagian besar masyarakat Indonesia memerlukan tanah untuk menopang kehidupan mereka, baik untuk pembangunan rumah, tempat tinggal, kegiatan usaha, ataupun untuk perkantoran. Sementara itu di sisi lain, kondisi tata kota di Indonesia saat ini seringkali berubah sehingga menyebabkan banyaknya masalah pertanahan atau sengketa tanah. Hal ini berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Melihat kondisi yang ada, banyak sekali bermunculan kasus-kasus atau sengketa tanah. Oleh karena itu perlu adanya suatu aturan tertulis dengan harapan sengketa atau perselisihan tanah tersebut dapat dicegah, ya paling tidak dapat diminimalkan. Nah, aturan tertulis mengenai pertanahan yang ada di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Undang-Undang tentang Pokok-pokok Agraria atau yang disingkat dengan Undang-Undang PA. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah terhadap tanah yang telah didaftarkan, dimohonkan. Selanjutnya diberikan suatu tanda bukti hak atas tanah. Dan alat bukti ini merupakan bukti kuat mengenai kepemilikan tanah atau yang kita kenal dengan istilah sertifikat tanah. Nah, sebelum kita membahas bagaimana caranya atau proses pendaftaran tanah kita ke kantor pertanahan setempat, ada baiknya terlebih dahulu kita mengenal berbagai hak-hak atas tanah agar kita tidak salah dalam memohonkan jenis atau dalam mendaftarkan jenis sertifikat tanah yang diinginkan. Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang meliputi atas tanah permukaan saja. Sedangkan untuk mempergunakan atau mengelola bagian bawah permukaan tanah itu dalam bumi adalah hak yang diberikan negara kepada badan hukum Indonesia untuk dapat melakukan eksplorasi, eksploitasi, serta penelitian untuk mengambil manfaat ekonomi dan manfaat-manfaat lainnya. Yang tentunya tujuannya adalah untuk kepentingan ekonomi agar masyarakat menjadi sejahtera dan tentunya Indonesia menjadi makmur. Nah, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, hak atas tanah itu terbagi atas 7, yaitu 1. Hak milik, 2. Hak guna usaha atau HGU, 3. Hak guna bangunan atau HGB, 4. Hak pakai, 5. Hak sewa, 6. Hak membuka hutan, dan 7. Hak memungut hasil hutan. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, hak milik. Menurut Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Hukum Agraria, menjelaskan hak milik adalah hak untuk memperlakukan suatu benda atau tanah sebagai kepunyaan sendiri dengan beberapa pendatasan, meliputi hak untuk memperoleh hasil sepenuhnya dari tanah yang dimiliki dan hak untuk mempergunakan tanah yang dalam batasan arti boleh menjual, menggadaikan, menghibahkan tanah tersebut kepada orang lain. Dari penjelasan itu, dengan demikian, hak milik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, turun-temurun. Artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum dari seorang pemilik tanah yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.
Yang kedua, terkuat. Artinya hak milik adalah tanah tersebut yang paling kuat di antara hak-hak atas tanah yang lain. 3, terpenuh. Artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha-usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan. Selain daripada itu, hak milik juga memiliki kelebihan dibanding hak-hak lain, yakni 1, dapat beralih dan dialihkan. 2, dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan. Dan yang ketiga, hak milik tidak memiliki jangka waktu, artinya tidak terbatas. Nah, sekarang siapakah yang dapat mengajukan permohonan untuk memiliki hak milik? Sesuai dengan pasal 21 ayat ke-1 dan ayat ke-2 Undang-Undang Pokok Agraria, maka yang dapat mempunyai hak milik adalah pertama, warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang meliputi bank-bank pemerintah dan perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958. Yang ketiga adalah badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Menteri Agraria. Dan keempat, badan hukum sosial. Nah, itulah penjelasan mengenai hak milik. Lalu yang kedua adalah hak guna usaha atau HGU. Nah, apakah yang dimaksud dengan HGU atau hak guna usaha? HGU atau hak guna usaha adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan, peternakan, dan perusahaan perkebunan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Pemegang HGU adalah dapat orang perorangan, warga negara Indonesia tunggal, atau badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum negara Indonesia. Ini merujuk kepada pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria. Namun demikian, menurut pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 17 PP Nomor 40 Tahun 1996, HGU juga dapat putus atau terhapus. Mengapa? Yang pertama, berakhirnya jangka waktu. Kedua, tidak terpenuhi syarat pemegangnya. 3, pencabutan hak. 4, penyerahan sukarela. 5, ditelantarkan. 6, kemusnahan tanahnya. Dan yang ketujuh, pemegang HGU tidak memenuhi syarat dan tidak melepaskannya kepada pihak yang memenuhi syarat. Lalu ketiga, hak yang berikutnya adalah hak guna bangunan atau HGB. Nah, menurut pasal 35 ayat ketiga Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atau tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun. Pernyataan pasal 35 ayat ke-1 tersebut mengandung pengertian bahwa pemegang HGB bukanlah pemegang hak milik atas bidang tanah di mana bangunan tersebut didirikan. Sehubungan dengan tersebut, pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa HGB dapat terjadi terhadap tanah negara yang dikarenakan penetapan pemerintah. HGB dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain serta dapat dijadikan jaminan hutang. Nah, dari penjelasan tersebut, maka sifat-sifat dari hak guna bangunan adalah 1, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Dalam arti dapat di atas tanah negara ataupun tanah milik orang lain. Yang kedua, HGB punya jangka waktu yaitu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi. Yang ketiga, dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Dan yang keempat, dapat dijadikan jaminan hutang dengan dipasang atau dibebani hak tanggungan. Sekarang siapa yang dapat mengajukan atau memohonkan hak guna bangunan? Sesuai dengan pasal 36 ayat ke-1 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan
bahwa hak guna bangunan atau HGB dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Mengenai tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan hak pakai atas tanah. Bila merujuk pada pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, maka dapat dimengerti bahwa HGB dapat diberikan di atas tanah negara yang didasari penetapan dari pemerintah. Selain itu, HGB juga dapat diberikan di atas tanah hak milik berdasarkan pada adanya suatu kesepakatan, misalnya yang berbentuk perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak yang bermaksud menimbulkan atau memperoleh HGB tersebut. Itulah tadi penjelasan tentang hak guna bangunan atau HGB. Lalu hak yang keempat adalah hak pakai. Nah, ini jarang mungkin kita dengar. Pada pasal 41 ayat ke-1 Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimaksud hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau berdasarkan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Nah, hak pakai dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing, termasuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan Indonesia, juga badan hukum asing, sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria. Pengaturan subjek atau pemegang hak pakai diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yaitu yang dapat memiliki hak pakai adalah yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang ketiga departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah. Yang keempat badan-badan keagamaan dan sosial. Yang kelima orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang keenam badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Yang ketujuh perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Apakah hak pakai punya jangka waktu? Nah, mengenai jangka waktu masa berlakunya hak pakai juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 45 yang menyebutkan bahwa hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun lagi, atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sesudah jangka waktu hak pakai atau perpanjangannya habis, kepada pemegang dapat diberikan pembaharuan hak pakai atas tanah yang sama. Nah, hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu, termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan kepada hanya tertentu kepada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional, serta badan keagamaan dan badan sosial. Jadi tidak bisa diberikan kepada perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Itulah tadi penjelasan tentang hak pakai. Lalu yang berikutnya kita melihat hak sewa. Hak sewa ini jarang juga didengar. Hak sewa adalah hak pakai yang memiliki ciri-ciri khusus yang terdapat dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yakni tanah dengan hak sewa tidak perlu didaftarkan. Jadi hak sewa ini tidak perlu didaftarkan, cukup dengan perjanjian dan bersifat pribadi, serta tanah itu tidak dapat dialihkan tanpa izin pemiliknya. Jadi hanya mempergunakan dan mengelola, tetapi tanah hak sewa tidak dapat putus walau hak milik berganti orang. Jadi misalnya seseorang mengadakan perjanjian sewa dengan si B,
lalu si B meninggal dunia, maka perjanjian yang sewa yang telah dibuat itu tidak dapat putus begitu saja walaupun pemiliknya meninggal dunia, sampai berakhirnya perjanjian sewa tersebut walaupun orangnya berganti. Dan hak sewa dapat dilepaskan atau diakhiri, serta hak sewa itu tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dipasang hak tanggungan, karena dia hanya menyewa bukan memiliki. Lalu berikutnya hak membuka hutan. Nah, ini khususnya bagi para penggarap-penggarap yang ingin menggarap tanah-tanah di hutan atau lahan-lahan di hutan. Nah, menurut pasal 21 huruf B Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, membuka hutan dapat diartikan sama dengan mengelola hutan untuk mendapatkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Tetapi hutannya yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah hutan lindung, hutan suaka, dan hutan konservasi. Nah, selain daripada itu, masyarakat bisa mempergunakan atau mengelola lahan-lahan pertanian yang tentunya harus mengajukan permohonan izin kepada Dinas Perhutanan atau Kementerian Kehutanan. Lalu yang terakhir adalah hak memungut hasil hutan. Nah, ini ada juga hak memungut hasil hutan terutama bagi masyarakat adat yang masih tinggal di daerah-daerah sekitar di hutan tersebut. Nah, masyarakat hukum adat tersebut berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan guna memenuhi kehidupan sehari-hari sesuai ketentuan dalam pasal 67 Undang-Undang Kehutanan. Selain itu, masyarakat juga berhak memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni pasal 68 ayat kedua huruf A Undang-Undang Kehutanan. Nah, jadi juga ada prosedur atau proses, ada aturan-aturannya di mana masyarakat dapat mempergunakan atau mengelola hutan dan memungut hasil hutan, tapi tentunya juga harus disesuaikan atau menurut ketentuan aturan yang ini berdasarkan Undang-Undang Kehutanan. Nah, pemirsa, itulah tadi penjelasan singkat mengenai hak-hak atas tanah yang diatur yang ada di Indonesia. Semoga dengan penjelasan ini pemirsa dapat mengenal, mengetahui hak-hak mana yang akan diajukan atau yang dimohonkan, tentunya disesuaikan dengan keinginan atau tujuan yang diharapkan dari pemirsa. Nah, demikianlah pemirsa pembahasan kita. Kalau video ini bermanfaat bagi pemirsa, silakan tekan tombol like dan tentunya juga tombol subscribe. Terima kasih.